Ada satu cerita, ada seorang ulama, ya ulama kaum muslimin, sangat berhati-hati sekali, ya, sangat takut sekali terhadap keadaan imannya. Padahal ini satu orang ulama hadirin. Dia seorang pimpinan pondok pesantren yang senantiasa hari-hari dia hanya belajar agama, mendakwakan agama, mengamalkan agama. Tapi selalu dia mengkhawatirkan imannya. Engkau saya diwatku nalau mabalanca di sedih kios-kios pak balu campuran. Jadi yaro ulama edenre lawan ikro mangeli. Ternyata setelah dia diberikan barang-barang tadi yang dia mau beli, maka nafasutoni rodoina melok nawaja. Tetapi setelah dia sodorkan uangnya itu 10.000 ke muslimin, nawaja ni rodenre punai nangelie. Ternyata yang punya tadi ini melihat bahwa uang yang dibawa ini adalah uang palsu. Doi 10 palsu, maka ustaz, doi palsu doi ita. Nang kalian naro di bawah maka doi palsu doi ita mata rumun hafinsang kaum muslim. Ya dendri ustaz entah pemateru pinsang. Maka herang ini tadi orang yang menjual ini. Maka ni ustaz. Masa doi 10 di fuami palsu doi natapa pinsang. Ya kali siro 10 sebu. Boleh toh ni rome santri-santrina turuni ki. Kemudian dibawa ke pondok. Setelah siuman kembali, setelah sadar, makutana ni dendri murid nama wahai tuan guru. Kenapa tadi ketika tuan guru ini mendengarkan bahwa uangnya yang 10.000 itu palsu, kenapa sampai pinsang? Maka ustaz tadi menjawab, sebenarnya rodendre wetuku napawa maka doiku doi palsu. Sebenarnya tania rodoi unawanawai. Tania rodoi urisaukan. Wetuku napawa maka doiku doi palsu, tapa wingeran ro tepeku. Seolah-olah kuat di hadapan nafuang Allah Ta'ala. Seolah-olah engkau kadelona fuang Allah Ta'ala. Wa bere tepaku, uang ngelot tepaku di fuang Allah Ta'ala, tiba-tiba maka fuang Allah Ta'ala, palsu tepen. Maka saya langsung pingsan. Ini seorang ulama kaum muslim yang begitu takutnya akan keadaan imannya. Oleh karena itulah termasuk kita ini yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Engkau pakai kesempatan untuk memperbanyak amal saleh, kesempatan untuk menggurui agama, kesempatan untuk banyak bertaubat. Maka marilah kita kaum muslimin senantiasa memperbaiki iman kita, menjaga keadaan iman kita ini. Mau ni rumah lalam mama tepe nariko detona disampurusi nasaba gau mapadua rifuang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tujuan selanjutnya Allah Taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal amal saleh. Mereka ni tepe perlu si tahu berusaha mempassadia amal saleh. Nasabaya naromatu wadi pasalama ki disoribunrina fuang Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga yang akan menentukan nanti tingkatan surga yang akan kita tempati narikung kami nama sayna rahmati fuang Allah Taala. Nafatama kelala surga. Ayana yang matu amal saleta mapatentu makari di tingkat digai munro. Sabaya surga kaum muslimin sebagaimana digambarkan dalam hadis itu juga bertingkat-tingkat keadaannya. Tentu ada yang istimewa, yang paling VIP, yang paling bagus. Tempatnya para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya itu ada namanya as-siddiqin. Orang-orang yang siddiq, orang-orang yang senantiasa membenarkan perintah-perintah Allah, menjalankan dengan sungguh-sungguh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Bakar ya. Jadi ini Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memiliki sifat membenarkan. Tidak ada keraguan terhadap segala yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tingkatannya syuhada, ada tingkatannya para salihin. Ya, kemudian di bawahnya itu adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang biasa. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Tentu kita juga berharap untuk mendapatkan tingkatan yang tinggi. Tapi minimal sekali jangan sampai kita di luarnya surga.
Kalau di luarnya surga, di akhirat nanti tidak ada seperti di dunia ini kaum muslimin. Misalnya kada di salawinna ya boleh kuni indra di saliwan di pekarangannya misalnya tenda-tenda. Kalau di akhirat nanti, kalau di luar surga pasti neraka. Sehingga inilah yang perlu kita siapkan mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT hidup di dunia ini. Inilah tadi yang ingin saya tekankan pada malam ini mengenai masalah sholat. Inilah amal yang paling tinggi kaum muslim. Induknya amal. Ya, indona amal lain. Ya nari itu sholat. Ya, sehingga kalau salat ini kita lakukan kaum muslimin, sungguh-sungguh kita laksanakan, maka perintah-perintah yang lain itu akan mudah kita lakukan. Dan larangan-larangan yang Allah Ta'ala akan mudah kita tinggalkan. Yang penting salat dulu kita sungguh-sungguh perbaiki, sungguh-sungguh kita sempurnakan. Nah sahabat kata tahu berprinsip amal-amalan yang lain saja dulu. Mau dapat sumpah aja misalnya, bagus dia melaksanakan amalan saleh yang lain, tapi dia tidak laksanakan sholat. Nah, ini juga nanti akan menjadi kerugian besar hadirin. Jadi salat ini ibaratnya kepala dalam tubuh manusia. Jadi ibaratnya ya agama saya dirupa tahu, saya dikirupa tahu, ulunna ya naritu sumpajang. Nareko idi rupa tahu engkamu itu biasa tahu tuo di linoe cacat, tidak ada tangannya, masih bisa hidup kaum muslim. Kakinya cacat, pincang misalnya, masih bisa hidup, matanya masih bisa hidup. Tapi saya kira tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa kepala. Atau siapa tahu pun kapura mita kumai tahu tuo de gaga ulunna. Pasti kong katon japa di lalenge, apalagi na tangaso, ada tangga beni. Nang katon japa de gaulunna. Kira-kira agak dia senang ibu. Tapa lepatos di boleh maketok-ketok. Sena ditimpa na tapa to de gaga ulunna. Pasti lari ke matama macobu. Koya biasa kak mita, tapi di televisi ho. Kong ka feleng. Pele-pele posyong bahasa mangka, tapi koku dia di alam nyata tidak ada. Artinya apa? Tidak akan mungkin seseorang bisa dikatakan beragama kalau tidak sholat. Oleh karena itulah inilah yang paling penting kita jaga kaum muslim. Bagaimana kita jaga sholat kita ini? Salat ini tiannya agama. As-salatu imaduddin. Tianna agama. Masya'urun di dingkalina rukun muslimin para ulama kita, ustaz kita menjelaskan di masjid-masjid di kesempatan ada dakwah. Ya sumpah jange tianna agama. Ya pana oleh tetong agama nareko rifugau ni sumpah jange. Agavi engkah desana nabi ta makada awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati shalah. Ya romatu kaminam marioloi rifaressa risediata diseribun rinna huang Allah Ta'ala ya naritu as-shalah sumpah jannah. Fa in saluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali. Nareko sumpah jannah madece diterima madece ni sumpah jannah diterima maneton yang malakna lenge. Tapi nareko masolangi sumpah jannah rusak sumpah jannah diangga rusak manengi amalakna lenge. Inilah kerugiannya kaum muslimin. Rugi besar. Puran itu masih dekat, puran itu mau puasa setiap bulan, setiap tahun 1 bulan. Mau pesu seke, puran itu menre haji, puran itu mau bangun masjid, males itu mau bati misalnya. Kerja bakti gotong royong, amal semua, amal jariah ya luar biasa. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dididik anak-anaknya si bawa madeceng, sehingga dia menjadi anak yang berhasil, pendidikannya menjadi orang-orang yang penting di dunia ini. Semua ini adalah amal yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang sekali satu yang belum kita sempurnakan adalah sholat. Ini yang disayang di akhirat. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu golongan manusia, sekelompok manusia dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke surga. Diperintahkan malaikat, wahai malaikat, perintahkan kepada kelompok ini untuk masuk ke surga. Maka segeralah berdiri dan mereka ini berjalan ke surganya masing-masing. Jadi karena roh saya di surga pura di fasadiangi, ya roh dilalenna roh ibaratna roh rumah kaca kaum muslimin boleh disaliwan roh, wahai tamanan ni roh dilale segala macam fasilitas yang sangat
bagus, sangat nikmat sekali yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang ini tadi. Maka dia sangat gembira sekali, ingin segera masuk ke dalam surga. Tetapi kaum muslimin, setelah dia mau masuk, dia mau buka pintunya, ternyata ya pintunya surga tak goncing. Dia nelo tak buka. Jadi ini bukan sekedar cerita dongeng kaum muslimin, bukan hanya sekedar perumpamaan. Memang seperti inilah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau matu tahu kecewa di akhirat. Purani di fasa dia surga lololi sena, nade nole matamai ki surugana. Aga sabana nade nole matamai ki, nade nole buka ki pintunya. Apa sebabnya tidak mampu dibuka pintunya? Tidak ada kuncinya. Apa kuncinya? As-salat. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Pekoga cara namuleki matama narekodeki kuncinya dia katanya. Inilah urgensinya kaum muslim salat, pentingnya salat kita jaga dengan baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasannya begini kaum muslimin, penjelasannya begini. Jangan sampai kasih merasa agak sena berkecil hati. Maka ne vale ruam malapura di pugau sekian lama. Na purane te mapugode sengi siaga tanah hanya nana mitina sumpaja ngaga sia-sia indri amalaila ingiro. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang, maha tentu sininna amalak marece di pugau kaina cata puang Allah Ta'ala sibawa manesi. Mayamal miskala zarratin khairayyara wa mayamal miskala zarratin syarrayyara. Nigi mapugau amala marece mau pada munazarrah pada benih dicatai di taruang. Nigi mapugau amala meja mampa pada muna meni dicatat toy nenek ditaruh toy difasadiangi balasan. Jadi kaum muslimin sejak kita balik mulailah dicatat. Misalnya lalu tahu kerja bakti tadi contohnya dicatat sebagai amal jariah. Kita berpuasa bulan Ramadan dicatat, kita mengeluarkan zakat dicatat semua. Ya, tetapi kaum muslimin rahimakumullah, iya pana dihitun romatu nareko di fugau ni sumpajangi. Anggaplah ro ditaruangi tapi tanai di punna. Ya pana dule matu ni mati kiro mapunai ki nareko di fugau ni sumpajangi. Ya panangka nilaina. Contohnya lain lagi. Kaya pas sekolah misalnya pas sekolah engka sedi na fugau amala madecen dari nol. Engka sir dari yang nol semua. Semuanya nol. Jadi ini nol, mau letu kondre diajar 1 kilo panjangnya, tetap tidak ada nilainya, tetapi ia penangka nilainya nareko ada angka hidup di depannya. Nah, misalnya angka 1, nah, ia naruh sumpajang kaum muslimin. Angka masuk pajang ini taruh kini kue sedi. Nah, sehingga kalau ada 01 sudah menjadi 10. Nah, begitulah perumpamaan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah rahimakumullah, penting sekali kita menjaga salat dan juga menjaga keluarga kita agar memperbaiki salat. Karena sekali lagi kunci keselamatan kita di akhirat apabila kita melaksanakan salat. Sekarang apa fungsinya salat di dunia ini? Sebab banyak orang yang tidak mau melaksanakan salat atau malas melaksanakan salat sebab dia tidak mengetahui apa manfaat salat ini dalam kehidupannya di dunia. Dia langsung ditaruh wasilena nilainya supaya dilinoi dalam penglihatan zahir kita kaum muslim. Sehingga biasa miro berprinsip tahu lebih baik jama-jamangnya dihati-hati dilaksanakan si bawa madeceng daripada lalu masuk pajak seolah-olah hanya menghabiskan waktu saja, menyenyakan waktu saja. Padahal ilana hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam kena jelaskan makada iga piare sumpajannya si bawa madet maka akan diberi 5 keutamaan. Yang pertama diberkahi rezekinya. Yang kedua dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga akan diberikan catatan amalnya dari tangan kanan. Berarti dia selamat. Kemudian yang keempat, melewati jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat. Jadi lete matu dia senaro jembatan Siratal Mustaqim papadami bila takajud. Kemudian yang kelima, masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Adik nadi faresa kaum muslimin. Langsung mimatama lalu surga.
Inilah orang yang jaga sholat. Sekarang keuntungan yang pertama tadi, ini saja yang kita jelaskan yang pertama karena ini berkaitan dengan keadaan dunia. Difabarakat dalil. Jadi ternyata ya salat 5 waktu kita ini sangat erat kaitannya dengan keberkahan rezeki. Dan inilah yang penting kaum muslimin. Sebab agatona gunana rosiladat tu masapa dalle masapa waramparan dan lain-lain narekode toga baraka narekode ga barakana kaum muslimin tania kebahagiaan apa boleh tapi penderitaan dan kesusahan. Tania saya tahu maega waramparana tapi waramparana ses. Tania waramparana mapa boleh kebahagiaan mapa boleh nyaman tapi waramparana ses. Dah usah dulu kita cerita misalnya terjadinya banyak bencana-bencana. Banyak orang hanya menghitung-hitung hanya hartanya saja sudah tersiksa. Dia panah pura sedih. Ambillah satu contoh kita ini petani. Saya mau masak banyak petani mutofu. Saya punya orang tua dan saya juga petani. Jadi sekali itu kadang sengi petani. Biasa roh ini petani ya dia seng hebat ku maega galung, maega kok kato diajang, kato di lau. Dia tanya pokoknya di mana-mana ka galung. Biasa dia disadari ale makere di tomi sese ale. Nasaba di jame sedie, na panapura ye difikir siro lainnya. Dia panapura difikir si setengah mati tu. Padahal mandre ki matu si penemu to, pada muto to si sedie mi galunna, si peneto minan. Ini si penemu to tapi man rasa-rasa ki. Deto naga waktu untuk masuk panjang, sabab iya rumah turun diurusu di jam. Tidak sedikit orang seperti itu kamu setengah mati. Padahal ternyata orang yang luas sawahnya hidup, orang yang sedikit sawahnya juga hidup juga, makan juga, tidur juga. Disinilah kita perlu berpikir bahwasanya ternyata rezeki kita ini bukan dari pekerjaan kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalennami robawan, lalennami. Tapi jangan sampai jalannya rezeki itu yang membuat kita lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegairo dia sendal de na baraka kaum muslimin. Nah, ya ro dal de na baraka susah na papu. Biasa ro mereka pura de bagasua tiba-tiba Cina na kena si telasa. Cedi malasa si lausi mabura syapu si. Misalnya dialai di nuangan anak di keperluan anak kita makan minumnya pakaiannya ya ro anak di tarde nelo fede nelo matuju. Padahal batena ro disayang-sayang dikasih apa maunya, fede makumbal. Banyak begitu kaum muslim, orang yang banyak hartanya dikasih, ya rono mencari game motor kondra, mencari pecandu narkoba dan lain-lain. Saya kesusahan apa pun, kode nak barakat dan lain kaum muslim. Oleh karena itu orang yang menjaga salatnya akan Allah Ta'ala berikan keberkahan.